Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari anggota kelompok 7 dengan makalah yang berjudul Filsafat, Logika, dan Metodologi dengan anggota kelompok sendiri Muhammad Fajr ini dan NPM 2101 tentang kemudian topik kiri kami dan NPM 2101 dan dan Muhammad Al-Fiyah 201 Kalau saja di sini masuk ke dalam topik pembahasan dari presentasi makalah kami yaitu logika. Di sini logika berasal dari kata Yunani lawas atau logos yang berfaedah artinya dan hasil dapat disebut ilmu terdapat dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah sebagai landasan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore ini kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filsafat sumber ilmu pengetahuan yang dibawakan oleh kelompok 5 dan dari kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan presentasi. Ya, perkenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Bayu Nugraha. Makanya Ramadan. Kali ini kami akan mengangkat makalah dengan judul sumber pengetahuan, filsafat sebagai sumber pengetahuan. Buat titik 1 sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam Dan pilar ketiga yaitu di sini pengetahuan adalah rasio. Bisa membanding cara berpikir kita dengan cara berpikir orang lain. Jadi silahkan. 5.3 memberi definisi ilmu pengetahuan sebagai rangkaian konsep dan kata konseptual yang saling berkaitan dan telah berkembang. Pengetahuan harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat. Mengapa ada syarat-syarat itu bisa dikatakan kumpulan pengetahuan? Kumpulan pengetahuan agar dapat dikatakan ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tadi kan telah disampaikan dari syarat-syaratnya yaitu merupakan kumpulan-kumpulan dari suatu ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui kan kumpulan-kumpulan itu merupakan sesuatu yang majemuk, sistematis, yang dijadikan satu sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah kesimpulan. Di sini bagaimana maksudnya objek dari pengetahuan, sedangkan kumpulan-kumpulan itu kan merupakan sesuatu yang telah terstruktur dan objek itu. Seberapa penting ilmu ilmiah bagi dunia dan bagaimana jika ilmu ilmiah itu tidak ada? Seberapa penting ilmu pengetahuan ilmiah? Dan apa yang akan terjadi jika ilmu pengetahuan ilmiah tidak ditemukan atau tidak ada di dunia? Tidak ada ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan ilmiah. Ha-ha. Apa yang akan terjadi jika tidak ada ilmu pengetahuan ilmiah? Ya, lanjutkan. Kalau ada. Sudah meyakini bahwa Allah, Tuhan, itu tunggal. Nah, pengetahuan tentang ketuhanan yang dibagi pemilahannya kepada tauhid. Tapi di dalam agama ada lagi aturan tentang bagaimana puasa, bagaimana melaksanakan ibadah haji, tata cara sholat dan sebagainya. Itu aturan. Ada larangan halal dan haram. Nah, aturan-aturan itu juga bagian dari agama. Jadi itu masuk kelompok fikih nanti. Jadi memang beragam, ada yang berhubungan dengan tauhid, ada yang berhubungan dengan fikih. Nah, selain itu nanti ada urusan hati, urusan ingin membersihkan jiwa. Itu nanti masuknya ke dalam kelompok tauhid. Bukan tasawuf ya, dalam kelompok tasawuf. Nanti di dalam kelompok tasawuf itu karena seseorang agar bisa membersihkan
diri, menjaga kemurnian akidah, kita bekerja selalu ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari manusia dalam bentuk perbaikan akhlak. Jadi kalau orang tidak ingin dipuji, bekerjanya ingin selalu ikhlas, ingin berbuat baik, dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Makalahnya yang berjudul sumber pengetahuan untuk kelompok 5 dipersilakan. Filsafat itu harus dengan logika dan akal. Mohon dijelaskan menurut Anda pribadi. Ya. Mengapa sumber pengetahuan Yang paling ideal. yang paling ideal adalah akal? Mengapa sumber pengetahuan Yang paling ideal adalah yang paling ideal adalah akal? Lalu pertanyaan ketiga. Ya. Dari mana sumber pengetahuan manusia diperoleh? Dari mana sumber pengetahuan Manusia diperoleh. ya? Maka dari itu bisa disebut wahyu sumber ilmu pengetahuan. Bisa dari mana, Wak? Bisa amin. Dari kita dari kelompok 4. Pertanyaannya, kenapa sumber pengetahuan yang paling ideal adalah akal? Karena sumber pengetahuan yang lainnya hanya memperkuat atau membantu memberi bahan-bahan bagi akal. Ada penjelasan lain maksud Mita? Dari mana sumber pengetahuan manusia diperoleh? Sumber pengetahuan manusia diperoleh dari Pengalaman yang dialami manusia. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak melakukan pertanyaan. Yang punya Mita sudah ya mau ditambahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 6 yang materinya itu pembahasan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Silakan untuk kelompok 6 untuk membacakan materinya. Pengetahuan sebagai rangkaian konsep dan contoh konseptual yang saling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan yang bermanfaat. Pengetahuan itu sudah diteliti dan diamati loh. Nah, pasti kan menghasilkan sebuah kebenaran atau hasilnya dari penelitian tadi. Apakah sebuah kebenaran tadi itu bisa salah? Gitu. Apakah bisa salah yang didapatkan dari hasil penelitian tadi itu? Oke. Terima kasih. Kebenaran pengetahuan bukan kebenaran mutlak. ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan fakta atau agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 7 tentang logika dan Metodologi. Untuk kelompok 7 dipersilakan. Uraian ilmiah, metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. C. Macam-macam logika dan manfaat logika. Menurut Derling-G tahun 1980, logika digolongkan menjadi Jelaskan perbedaan metode deduktif dan induktif dan berikan contohnya. Silahkan kelompok 6. yang meneliti juga manusia, mereka manusia tidak luput dari kesalahan, misalnya seperti pengetahuan yang diteliti, ilmu yang mengatakan bumi datar, sedangkan kenyataan yang benar ya ialah bumi itu bulat menurut dalam kitab Al-Quran. Apakah jelas dan Pertanyaan saudari Bita. Apakah ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama? Ada.
Contohnya seperti ateis, dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dan contoh yang kedua, ada seorang ilmuwan yang bernama Darwin, dia mengatakan bahwa manusia itu awalnya dari monyet. Dan sedangkan dari pengetahuan agama, manusia itu tercipta dari tanah. Gimana Mita? Sudah ya. Induktif itu berada di akhir kalimat. Contohnya yaitu contoh untuk deduktif yaitu jika ada 4 orang di keluarga, saya dan 2 dari mereka adalah perempuan, maka 2 dari mereka adalah pria. Sedangkan contoh untuk induktif yaitu saya bertemu dengan seorang wanita kaya, dia sangat sombong, tentunya semua wanita kaya adalah sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.